Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk pengimbasan dengan tema yang kami sebutkan tadi, yaitu penerapan budaya positif dalam program Guru Penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Zahrotul Aminah, salah satu dari peserta program Guru Penggerak yang pada pagi hari ini akan menularkan dan berbagi sharing pengetahuan dan pengalaman dari beliau. Alhamdulillah, sebelum kegiatan kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja untuk materi dengan tema penerapan budaya positif, kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Zahrotul Aminah, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiai atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin berdiri ya Bapak Ibu biar tidak kelihatan kecil. Oke. Baik, terima kasih atas rawuhipun Bapak Ibu sedoyo. Izinkan saya perkenalkan dulu, nama saya Zahrotul Aminah. Izinkan saya untuk melakukan pengimbasan dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas yang sudah saya lakukan. Kegiatan ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 dari program pendidikan Guru Penggerak. Langsung saja nggih. Jadi untuk kegiatan hari ini saya ucapkan yang pertama dulu selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru hebat dari Sabah, salam dan bahagia. Nah, mari belajar bersama, saling berkolaborasi dan menguatkan untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, untuk sosialisasi hari ini atau pengimbasan hari ini temanya tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu apa sih? Nah, sekarang kan saat ini kita sudah melakukan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka ini salah satunya ditekankan untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini pengantarnya dari budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Jadi ibaratnya guru itu seperti seorang petani. Ibarat seorang petani yang menanam padi, petani hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya padi, tapi tidak bisa merubah kodrat irodatnya padi. Pendidik memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Pendidik akan memastikan bahwa tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi ibaratnya kita di sekolah sebagai seorang pendidik itu kita adalah petani, dan murid-murid itu seperti benih-benihnya, benih yang akan kita tanam. Nah, maksudnya di sini kita misalkan menanam padi, maka kita tidak bisa merubah kodrat irodatnya padi. Jadi kalau padi ya tetap padi, tidak bisa dari padi berubah ke jagung. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengusahakan agar padi itu tumbuh dengan baik. Mungkin dengan cara, kalau misalkan kita petani, mungkin dengan memberikan pupuk, kemudian menyirami tanaman, kemudian menghalangi hama, dan seperti itu. Begitu juga kita sebagai guru di sekolah. Nah, sebagai guru di sekolah yang bisa kita lakukan adalah dengan membimbing murid tersebut. Kita tidak bisa merubah istilahnya watak atau anak itu dari lahir seperti apa, tapi yang kita bisa usahakan adalah dengan memberinya lingkungan yang baik, yaitu dengan penerapan budaya positif. Nah, ini penjelasan yang tadi kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, kemudian memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, atau memelihara tanaman padi.
motivasi. Jadi anak-anak dalam melakukan sesuatu itu ternyata ada motivasinya. Kemudian yang keempat ada pembahasan tentang keyakinan kelas. Yang kelima ada tentang pembahasan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir ada tentang segitiga restitusi. Langsung ke yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau yang sekarang berarti kita tujuannya itu membentuk murid supaya memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Utamanya itu ada 6 dimensi. Salah satunya diantaranya yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kemudian pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, yaitu ada kegiatan tiga utama, yaitu kegiatan intrakurikuler, yaitu pembelajaran di kelas, itu intrakurikuler. Kemudian ada di luar kelas, yaitu kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau kokurikuler ini seperti misalnya ada kayak kegiatan studi ke museum atau studi ke tempat apa, itu masuk ke kokurikuler. Sedangkan ekstrakurikuler yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan pengembangan diri siswa, seperti ekskul basket, mungkin kalau anaknya suka seni bisa tari, atau kalau suka sains bisa belajar di olimpiade, seperti itu. Nah, perubahan cara pandang dalam belajar agar pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih bermakna. Jadi tujuan utamanya adalah pembelajaran ini diusahakan menjadi lebih bermakna. Nah, langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu disiplin positif. Nah, kita pasti sudah sering mendengarkan kata disiplin. Kata disiplin di sini kebanyakan orang akan menghubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kata disiplin ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang yaitu disiplina atau disiplin. Nah, tujuannya untuk kata disiplin ini nanti sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan motivasi dari siswa atau motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik seperti itu. Nah, disiplin positif ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang sudah memiliki disiplin, maka mereka mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini untuk penerapan disiplin positif. Bapak Ibu pernah merasa enggak kayak misalkan ketika kita melakukan penerapan disiplin, ada murid yang sudah dihukum berkali-kali tetapi tetap melakukan lagi. Sering deh. Jadi murid sudah dihukum berkali-kali, sudah diingatkan, tapi pada akhirnya ya tetap mereka melanggar lagi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah disiplin positif itu kira-kira bisa mengubah perilaku murid yang gila beli nakal? Bisa apa tidak kira-kira? Bisa ya, bismillah. Nah, cara yang bisa kita lakukan sebenarnya ketika anak-anak melakukan pelanggaran disiplin, anak-anak kita ajak untuk merefleksikan diri. Jadi tidak hanya fokus pada kesalahan. Jadi kita anak-anak itu istilahnya kita kuatkan juga bahwa mereka itu mungkin memang ya salah, tapi ada juga sisi baiknya mungkin. Jadi tidak hanya fokus kepada kesalahan anak-anak sehingga anak-anak merasa terpojok, tapi
kita juga bimbing mereka untuk merefleksikan diri. Kira-kira perbuatan itu salah atau tidak? Ada cara lain nggak untuk mencara itu? Ada cara lain nggak untuk melakukan hal tersebut, memenuhi hal yang kamu inginkan tanpa melakukan pelanggaran seperti itu? Nah, ini yang kedua, membangun kesadaran murid, menelusuri kesalahannya, membahas keinginan dan bisa membantunya untuk berubah. Kemudian yang terakhir yaitu murid butuh menemukan mengapa perlu disiplin. Jadi kalau murid sudah punya istilahnya sudah punya dari dalam dirinya dia harus disiplin ini mengapa, maka biasanya disiplinnya itu akan lebih istilahnya lebih bertahan lama. Jadi nggak hanya dari faktor eksternal tapi dari faktor dirinya sendiri, dia sudah paham mengapa dia harus disiplin. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dia mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kalau saat ini nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan istilahnya tujuannya untuk murid itu ya profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 dimensi. Yang pertama tadi beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu maksudnya nilai-nilai yang ada secara umum yang itu nilainya baik. Jadi tidak hanya profil pelajar Pancasila, nilai-nilai seperti disiplin, kemudian kepedulian, menghormati dan menghargai, dan masih banyak lainnya itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk yang materi ketiga itu ada teori motivasi. Jadi anak-anak ketika misalkan melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi atau dorongan dari dirinya. Nah, ini teori motivasi itu ada 3 macam. Yang pertama itu disebabkan karena dia melakukan sesuatu tersebut untuk menghindari hukuman. Jadi banyak contohnya kayak misalkan penerapannya di sekolah ini berarti anak-anak itu mungkin disiplin atau tertib melakukan mematuhi peraturan karena dia tujuannya adalah untuk menghindari hukuman disiplin. Itu teori motivasi yang pertama. Jadi motivasinya adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Pertanyaan yang muncul ketika anak-anak teori motivasinya dan hukuman adalah apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Jadi kayak kalau saya tidak melakukannya apa yang akan terjadi? Jadi dia akan melakukan tapi dengan tujuan untuk menghindari hukuman. Dan motivasi ini bersifat eksternal dari luar sehingga tidak kuat istilahnya. Yang kedua, penghargaan. Jadi kebalikannya, kalau tadi hukuman itu adalah dia melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua, karena dia ada penghargaan. Jadi untuk kasus ini juga sering saya temui, misalkan anak-anak mau belajar karena tujuan utamanya adalah ingin mendapatkan nilai yang bagus atau ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Itu adalah teori motivasi yang kedua. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaan yang muncul, apa yang akan saya lakukan jika saya melakukannya? Sama dengan hukuman, jadi motivasi ini bersifat eksternal atau dari luar. Jadi tergantung dari orang lain. Nah, yang ketiga itu teorinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dari dalam dirinya sendiri. Motivasi perilakunya adalah untuk nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi misalkan saya belajar karena saya tahu ini penting buat saya dan saya ingin menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang pandai. Jadi motivasinya bukan dari orang lain, bukan dari orang tua, dari guru, bukan, tapi dari dirinya sendiri. Ini pertanyaan yang muncul ketika anak-anak sudah memiliki teori motivasi dari dalam, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Dan ini motivasinya bersifat internal atau dari dalam diri. Selanjutnya tentang
adanya peraturan tersebut. Nah, ini kemarin saya sempat melakukan juga pembentukan keyakinan kelas di kelas saya di kelas 7A. Nah, ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih sederhana karena berisi nilai-nilai kebajikan yang kita yakini di kelas tersebut. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, misalkan poinnya tentang disiplin, menghargai orang lain, seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, jadi bukan negatif, misalkan menghargai orang lain, tapi bukan jangan membuli. Jadi kalimatnya itu diusahakan dalam bentuk kalimat positif, bukan kalimat negatif. Jadi tidak menggunakan kata-kata seperti tidak, jangan, bukan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau misalkan kita membuatnya di kelas 7A, berarti sesuaikan kondisinya dengan kelas 7A. Kalau misalkan di 7B, berarti juga seperti itu. Nah, sebaiknya untuk pembentukan keyakinan kelas ini juga melibatkan dari seluruh warga kelas. Jadi tidak hanya 1-2 orang, tapi semua warga kelas, agar warga kelas itu merasa memiliki keyakinan tersebut dan bisa melaksanakannya secara bersama-sama. Nah, kemudian kalau sudah dilaksanakan, maka perlu kita untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi perlu diupdate, istilahnya seperti itu. Nah, ini kemarin yang sudah saya lakukan pembentukan keyakinan kelas di 7A. Jadi pada kegiatan yang pertama ini saya melakukan pengarahan kepada anak-anak. Jadi karena saya merasa di kelas saya sendiri, di kelas 7A itu banyak masalah. Jadi karakternya kalau di kelas 7A itu sangat beragam. Ada siswa yang pintar seperti Hilmi, sewenang. Ada juga siswa seneng wakal kayak Nabil gitu. Kemudian ada juga siswa yang sering-sering tidak masuk, titik-titik nggak masuk. Itu kayak Kevin. Ada juga siswa yang cerewet, gaung itu cerewet banget. Sama yang cewek-cewek itu juga cerewet. Ada juga anteng-antengnya kayak Anida, itu juga ada. Jadi di kelas 7A itu anaknya beragam. Jadi untuk menyeimbangkan kondisi kelas itu agak susah. Jadi kayak kadang ada ngotak-ngotak gitu. Jadi saya rasa kayak ada anak-anaknya itu kayak membentuk grup-grup kecil di dalam kelas. Jadi suasana kelas itu kadang kurang kondusif. Nah, ini saya melakukan istilahnya pengarahan kepada anak-anak terkait masalah tersebut. Maka kita perlu untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, kemudian setelah pembentukan keyakinan kelas ini, kemudian saya membagi anak-anak menjadi 4 kelompok besar. Dan setiap sebelum itu kita meyakini dulu 4 nilai yang yang diterapkan di keyakinan kelas. Setelah itu setiap dari kelompok itu kemudian menyampaikan rinciannya, nilai-nilainya itu istilahnya apa saja. Nah, ini kayak misalkan kemarin itu nilainya ada nilai menghargai sama menghormati. Mungkin untuk penerapannya berarti menghargai pendapat orang lain, kemudian mendengarkan penjelasan guru dengan tertib, seperti itu. Kemudian kalau untuk poin misalnya peduli, berarti ya peduli jika ada yang teman yang kesusahan, seperti itu. Nah, setelah kegiatan keyakinan kelas tersebut selesai dari masing-masing kelompok, kemudian masing-masing kelompok menempelkan di kertas yang sudah saya sediakan di papan belakang. Jadi yang di poin ini itu keyakinan kelas ada 4 kelompok besar. Nah, ini jadinya keyakinan kelas juga seperti ini. Jadi di sini ada 4 poin. Jadi yang diyakini kelas 7A ada poin mandiri, kemudian menghargai dan menghormati, disiplin, jujur dan peduli. Kemudian dari setiap anggota kelompok untuk mandiri ini menuliskan kayak mandiri yang dimaksud itu apa saja. Misalkan kayak belajar sebelum belajar sebelum misalkan hari ini ada pelajaran, berarti sehari sebelumnya belajar, seperti itu. Kemudian kalau disiplin berarti ya datang hadir tepat waktu, kemudian tidak melakukan pelanggaran, seperti itu. Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak itu sebenarnya ketika melakukan pelanggaran itu terjadi ketika ada
kebutuhan anak-anak yang tidak terpenuhi. Jadi di sini kita belajar ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu pasti merupakan usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi kalau bertahan hidup ini ya seperti makan, minum, kemudian memperoleh tempat tinggal, itu sebenarnya bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan rasa diterima. Halo. Kebutuhan merasa diterima dalam suatu komunitas atau grup. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kekuasaan atau power. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika salah satunya tidak dipenuhi, salah satu atau lebih, itu biasanya akan menyebabkan anak-anak melakukan pelanggaran. Nah ini saya berikan contoh kasus. Di sini saya pakai kasus saya sendiri. Ibu Zahro, guru wali kelas 7A di SMPN 1 Batu, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Nabil. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Nabil yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zahro, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Nabil melakukan hal itu? Nah, kalau ada suatu permasalahan itu, maka kita perlu mengetahui dulu alasan dia. Alasan dia melakukan hal tersebut itu karena kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Nah, di sini ada kasus Nabilnya itu meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Nah, misalkan pada kasus tersebut, kalau Nabil ketika ditanya menjawab seperti ini, saya lapar Bu, orang tua saya tidak membawakan bekal makan siang. Kira-kira dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang tadi itu kira-kira kebutuhan dasar mana Bapak Ibu? Tadi ada bertahan hidup, ada rasa sayang, yang bertahan hidup, karena ini hubungannya sama lapar, maka benar. Jadi kebutuhannya yang tidak terpenuhi, kalau Nabil menjawab seperti ini, berarti merupakan kebutuhan dasar bertahan hidup yang belum terpenuhi sehingga dia menyebabkan masalah atau survival tadi. Nah, kalau misalnya yang kedua, misalkan jawabannya seperti ini. Saya senang teman-teman jadi memperhatikan saya. Mereka akan melaporkan ke guru dan ke orang tua, sehingga guru dan orang tua tersebut memperhatikan saya. Kasih sayang. Yang kedua, kalau jawabannya seperti ini, maka kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kebutuhan rasa sayang, kasih sayang dan diterima. Betul, terus. Yang ketiga, nah misalkan jawabannya seperti ini dari kasusnya Nabil. Saya ingin teman saya jadi takut dan segan kepada saya sehingga mau menuruti keinginan saya. Jadi kayak preman gitu. Power gitu, penguasaan. Jadi pengen jadi penguasa. Jadi bentuk DKB sama Nabil, betul gitu. Penguasaan. Kemudian yang keempat ini, saya itu saja Bu dan seru ekspresi teman-teman ketika saya ambil makanannya itu ternyata sangat menyenangkan. Nah ini nama singkat saja, fun atau kesenangan, betul. Nah yang terakhir tinggal kebutuhan dasar apa yang belum saya sebutkan sini. Tinggal ngomong kira-kira yang belum.
Nah, kebebasan atau pilihan. Nah, contohnya seperti ini ketika jawabannya dia, saya bosan Bu dengan menu bekal makan siang yang saya bawa. Saya ingin mencoba variasi makanan yang lain. Jadi dia ngambil punya temennya karena dia bosan dengan makanan yang dia bawa. Sarah, izin bertanya, itu tidak ada pilihan kurang bersyukur ya? Iya, tidak ada. Iya. Itu yang mana, Mbak? Mohon maaf, mungkin nanti akan kami bisa Ya ini sebenarnya hanya apa jadi kasusnya ini hanya seperti apa jadi simulasi gitu. Jadi ini contoh saja, misalkan ada seperti itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ketika misalkan anak-anak melakukan pelanggaran, biasanya itu karena ada 1 atau 2 atau lebih dari kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan hal tersebut. Nah, ini selanjutnya yang saya bahas, ini yang sering sekali disampaikan di kurikulum Merdeka. Jadi istilah ini itu istilah yang baru saya dengar di kurikulum Merdeka. Sebelumnya belum pernah saya dengarkan, yaitu restitusi. Bapak Ibu sudah pernah dengar? Restitusi. Saya baru kenal istilah ini ketika ada di kurikulum Merdeka dan ketika mengikuti program pendidikan guru penggerak. Sebelumnya belum pernah. Nah, restitusi itu apa? Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya harus ada yang terjadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi istilahnya ketika ada anak-anak kena masalah, restitusi ini adalah usaha kita untuk membimbing anak-anak tersebut sehingga anak-anak bisa memperbaiki kesalahan mereka dan istilahnya menemukan solusi dari dirinya. Nah, dalam penerapan peraturan atau disiplin kita mengenal istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi biasanya ketika ada pelanggaran di sekolah itu ada 3 macam, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan dari ketiganya. Kira-kira kita sudah melakukan yang mana atau berada pada tahap apa ketika menghadapi murid-murid yang melakukan pelanggaran. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kelihatan Bapak Ibu? Hotel. Ini perbedaan untuk yang kalau hukuman. Hukuman itu ketika anak-anak melanggar berarti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Kemudian akibatnya atau akibatnya, jadi kalau hukuman akan membuat anak-anak tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka yang pendek. Kalau restitusi baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan karena ada gangguan teknis. Monggo silakan. Dilanjutkan aja. Oh iya, atau gimana Bu? Karena slide-nya tidak bisa Jelaskan aja Bu. Oh iya, monggo silakan. Kalau sebenarnya tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi perbedaan hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Kalau tadi hukuman itu kan waktunya saya sambil melihat nih. Sambil ngerpek. Nah, kalau hukuman itu tidak membuat murid tidak nyaman untuk jangka yang panjang. Kalau konsekuensi itu untuk jangka pendek. Kalau restitusi itu untuk menguatkan karakter anak-anak. Jadi misalkan bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman tuh kadang kita memberikan sesuatu itu berbeda dari yang dilakukan. Misalkan ada siswa menumpahkan tinta ke lantai. Ketika hukuman
keliling lapangan 10 kali, maka itu termasuk hukuman karena tidak nyambung dengan kesalahan yang dia The lakukan. Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Nggih, kalau hukuman itu tidak nyambung sama yang kesalahan yang mereka lakukan. Jadi misalkan ada siswa menumpahkan tinta ke lantai, terus kita memberi hukuman dia lari keliling lapangan sebanyak 10 kali, itu termasuk hukuman. Tapi kalau bedanya sama konsekuensi apa? Kalau bedanya sama konsekuensi, mungkin siswa tersebut kita minta untuk membersihkan lantai tersebut, itu maka masuk ke dalam konsekuensi. Jadi ada bedanya nih Bapak Ibu ya. Kemudian kalau restitusi, menurut saya konsekuensi itu termasuk penting juga ke anak-anak. Jadi kita nggak bisa melakukan restitusi secara langsung. Jadi restitusi itu istilahnya kita hanya membimbing anak-anak agar mereka dapat memecahkan masalah dengan menemukan solusi dari dirinya sendiri. Jadi solusi yang muncul itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Seperti itu restitusi. Nah ini kemudian perbedaannya banyak ya. Korban mendapatkan keadilan. Ini kalau hukuman berarti korbannya itu lega kayak dapat hukuman. Yang kalau konsekuensi mungkin korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian murid akan merasa tersakiti kalau hukuman. Nah seperti ini. Nah ini perbedaannya. Kalau misalkan pada penerapan hukuman, nanti kata-kata yang muncul itu adalah peraturannya adalah begini, kamu harus begini. Jadi kayak saklek gitu kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Jadi kalau ini konsekuensinya apa? Gitu. Kalau di restitusi itu nanti mengaitkannya itu dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi diyakini di kelas atau yang dari dirinya sendiri. Jadi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Oke, selanjutnya, nah ini langsung saya masuk, tadi sudah kenalan sama restitusi, selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita sebagai pendidik itu ternyata ada posisi kontrol restitusi, kira-kira kita ini sudah berada di tahap yang mana. Yang pertama itu ada posisi sebagai penghukum. Jadi dalam menerapkan kedisiplinan kita apakah sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Seperti itu. Nah sekarang kita bahas 5 posisi kontrol. Yang dari posisi yang pertama yaitu penghukum. Penghukum itu cirinya dia menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang istilahnya dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Tata tertibnya benar-benar dikuatkan di sini kalau penghukum. Nah ini kata-kata yang muncul ketika posisi kita sebagai penghukum biasanya akan mengatakan patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah. Nah penghukum ini biasanya gesturnya itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Ini contoh-contoh kita kalau misalkan menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum biasanya seperti ini gesturnya. Nah hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini kalau penghukum murid-murid kira-kira seperti itu nanti efeknya. Yang kedua ada posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah ini saya sendiri kayaknya sering ini kalau melakukan yang pembuat merasa bersalah. Nah pada posisi ini biasanya guru akan bersikap suaranya lebih lembut, kemudian akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah kata-katanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi kayak membuat dia merasa bersalah. Istilahnya seperti itu. Nah gesturnya nada suara memelas halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Jadi kayak
orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kalau pada posisinya dia memang benar-benar merasa bersalah, ini bahkan lebih berbahaya daripada anak-anak yang kena hukum. Jadi kalau anak-anak yang kena hukuman atau posisi kita sebagai penghukum, mungkin anak-anaknya akan bertindak agresif, tapi dia bisa mengeluarkan emosinya. Tapi kalau pada pembuat merasa bersalah, anak-anak yang merasa bersalah ini akan cenderung memendam emosinya, dan itu ketika meledak itu biasanya akan lebih berbahaya daripada anak-anak yang kita hukum, istilahnya seperti itu. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Jadi posisi sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi diajak ngobrol biasa. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ini kata-katanya biasanya sering menggunakan ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, teman nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jelaka. Jadi seperti humoris gitu. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi cenderung mengandalkan guru tersebut, guru yang dianggapnya sebagai teman. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, posisi yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Memantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi biasanya ini sudah ada peraturan dan konsekuensinya. Kita melakukan istilahnya hanya sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, jadi biasa saja. Kemudian hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melakukan pelanggaran sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat mereka merasa bersalah. Nah, yang terakhir itu adalah posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi lebih dari memantau, kalau manajer itu kita juga membimbing murid supaya dia bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, ini sama seperti kayak penerapan restitusi tadi. Jadi nanti pertanyaannya ditanyakan apa yang kita yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Kemudian apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan juga mendekat ke murid. Hasilnya pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Waktunya kurang 5 menit. Oke. Nah, sebenarnya tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru itu adalah pada pencapaian posisi manajer. Jadi tadi ada 5, tujuannya itu posisi manajer. Di mana posisi ini murid bisa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku yang positif, nyaman, dan aman. Tujuannya posisi manajer. Nah, ini terakhir untuk segitiga restitusi itu ada 3 tahapan dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk yang tahap pertama menstabilkan identitas ini intinya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika anak-anak melakukan pelanggaran itu kita tanya. Jadi kita tidak hanya menyalahkan, tapi juga istilahnya kayak ngedem-ngedem DEB, dia tidak merasa bersalah. Jadi pada satu sisi juga kita kuatkan gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Nah, ini di tahap kedua ini kita tanya kira-kira kebutuhan dasar mana sih yang kira-kira belum terpenuhi sehingga anak tersebut melakukan pelanggaran. Dan yang ketiga, kita hubungkan dengan
keyakinan. Jadi motivasi intrinsik yang dia punya itu apa? Nah, ini tiga restitusi seperti tadi ya. Oke, ada 3 tahapan seperti itu. Oke. Kalau menstabilkan identitas berarti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini, cara yang lebih efektif seperti apa. Kemudian untuk meningkatkan keyakinan, berarti keyakinan kelas apa yang telah disepakati dan ingin menjadi seperti orang baru. Nah, ini sedikit saya di sini Pak Rige menampilkan video demonstrasi hanya 5 menit. Nah, ini penutup. Ini kemarin saya sudah pernah melakukan demonstrasi, tapi ini hanya skrip ya Bapak Ibu. Jadi ini saya hanya melakukan istilahnya kayak contoh, misalkan ada kasus anak-anak, terus saya melakukan restitusi di sini. Videonya nggak bisa nyala.
Oke, sekian dari saya Bapak Ibu, matur nuwun sangat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih applause yang meriah sekali lagi. Ya, karena waktunya sudah memasuki waktu istirahat untuk kawan dan siswa, kami kasih kesempatan satu pertanyaan saja untuk Bu Zahro. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Monggo. Iya, monggo. Kesoting apa enggak? Bisa berdiri Bu? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasannya Bu Zahro tadi tentang segitiga restitusi, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Apakah restitusi itu berlaku untuk 300 siswa? Dan yang kedua, apakah sudah ada contoh praktek baik dari restitusi sekolah yang berhasil sehingga tatipnya bahkan mungkin tidak ada bidang tatip, yang ada adalah bidang restitusi? Yang ketiga, menurut Bu Zahro, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam melaksanakan restitusi? Karena menurut saya restitusi tidak hanya bisa di sekolah, tapi di rumah pun juga harus ada restitusi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya pertanyaannya Bu Rahma. Jujur saya merasa berdek kalau Bu Rahma itu banyak. Soalnya pertanyaan ini pasti yang hot. Jadi saya akan mencoba menjawab di sini, tapi saya istilahnya hanya apa jenenge sharing saja ya. Maksudnya saya sendiri pun juga masih perlu banyak belajar. Jadi nanti misalkan ada penyampaian saya yang kurang benar, ya mohon diluruskan. Yang pertama, pertanyaan Bu Rahma, apakah segitiga restitusi itu bisa diterapkan di sekolah kita SMP Negeri 1 Batu dengan kondisi 300 siswa yang beragam? Kalau untuk penerapannya sebenarnya bisa-bisa saja untuk 300 siswa tersebut bisa. Cuma memang untuk melakukan hal tersebut memang ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Nah, tadi di penerapan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan seperti kayak validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, sebelum menerapkan restitusi itu harus kita pastikan dulu bahwa anak-anak itu punya nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi kalau misalkan kita menerapkan restitusi tapi tidak ada nilai yang mereka yakini, misalkan kita ngomong nilai-nilai tentang disiplin sedangkan anak-anak itu nggak ada disiplin dari diri mereka, itu pasti akan sulit untuk dilaksanakan. Jadi untuk menerapkan segitiga restitusi memang perlu waktu yang lama kalau saya. Apalagi diterapkan ke 300 siswa itu tidak mudah, karena jujur saya sendiri pun menerapkan hal tersebut ke murid saya Nabil saja, itu saya rasa sampai sekarang juga belum berhasil. Jadi masih proses, tapi prosesnya memang kelihatan sedikit tapi belum kelihatan jelas itu perbedaannya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada sekolah yang sudah berhasil menerapkan segitiga restitusi sehingga tidak ada tatip, bahkan ada bidang restitusi kalau perlu? Sejauh yang saya ketahui belum ada. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang tahu, mungkin bisa dibagikan kepada saya ibunya. Setahu saya tidak ada. Kemudian yang ketiga, nama Bu tadi pertanyaannya? Apa yang dilakukan oleh sekolah? Oke, apa yang harus dilakukan sekolah untuk menerapkan restitusi Bu? Di rumah juga. Iya, terima kasih Mas Olanya Batis. Oke, betul, berarti perlu adanya komitmen. Komitmen itu tidak hanya dari kita sebagai guru, tapi juga dari yang penting dari orang tua yang mengawasi mereka di rumah, sama dari dirinya sendiri.
Jadi percuma. Jadi penting sebenarnya kita menguatkan karakter anak-anak sehingga anak-anak itu istilahnya tumbuh motivasinya itu dari dalam dirinya sendiri. Kalau sudah punya nilai tersebut, saya yakini untuk melakukan restitusi itu mudah. Tapi sebelum melakukan restitusi, saya sendiri pun nggak bisa langsung melakukan restitusi. Saya lebih suka, maksudnya lebih cenderung menerapkan konsekuensi dulu. Jadi anak-anak pada usia sekarang itu kalau dikasih restitusi, misalkan mukul, masa kita tanya anak-anak, apa kamu tahu kalau memukul itu salah? Gitu kan anak ya sudah tahu sebenarnya. Cuma kan ya harus ada treatmentnya dari kita konsekuensinya apa gitu, betul tanggung jawabnya mereka ketika melakukan pelanggaran seperti apa. Begitu Bu Rama, atau ada tanggapan dari Bapak Ibu lain? Sahabat. Oke, terima kasih. Oke, Bapak sekalian, tepuk tangan untuk kita semua. Dan dengan demikian maka berakhirlah pengibasan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh sumber pemateri, calon sekaligus calon kepala sekolah masa depan ini dan semuanya kegiatan guru program guru penggerak bisa lulus dan bisa dipakai untuk kemana-mana sertifikatnya nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kami atas nama moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara ini kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tidak beranjak terdahulu. Oke, menurut Aira mengganggu teman saat pembelajaran matematika itu kesalahan atau bukan?
merupakan kesalahan. Oke, Bu Zara juga pernah melakukan kesalahan dan di sini Bu Zara manggil Aira karena saya ingin untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Ya. Baik Aira, kamu pasti punya alasan kenapa tadi mengganggu teman saat pembelajaran matematika? Ya, tadi saya sudah mengerjakan tugas matematikanya, tapi saya salah, jadi saya mengajak teman ngobrol. Oke. Nah, kamu sudah mengerjakan tugas dengan cepat itu hebat, pintar. Tapi kalau kamu kemudian mengganggu teman saat pembelajaran matematika, itu dapat merugikan orang lain. Ya. Nah, apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Saya ingat. Oke, coba sebutkan apa saja? Disiplin mengerjakan tugas, dan sholat, dan tidak Nah, menurut Bu Zaro, ada hal lain yang bisa kamu kerjakan ketika kamu sudah selesai mengerjakan tugas tanpa merugikan orang lain. Kira-kira apa ya? mungkin membantu teman yang tidak bisa mengerjakan tugas matematikanya. Nah, betul. Jadi kamu bisa mengisi waktu luangmu dengan hal positif, yaitu dengan membantu teman-teman untuk mengerjakan soal matematika. Begitu saja nak ya. Ya, Bu. Ya, sudah kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Zara, apakah Bu Zara sudah di saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Kamu, Bu Zara tadi dapat laporan katanya kamu kemarin tidak melaksanakan tiket kelas. Ya, kan? Menurut kamu, apakah tidak melaksanakan tiket kelas itu sebuah kesalahan? Ya. Baik, kamu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu tidak melaksanakan tiket kelas? Ya, kemarin saya kurang berhati-hati karena saya Apakah orang tua kamu tahu kalau kamu seharusnya melaksanakan tiket kelas? Tidak tahu. Oke, mari kita membicarakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita pelajari pada awal semester dulu. Keyakinan mana kira-kira yang belum kamu lakukan? Ya, oke. Berarti menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? memberitahu orang tua saya tentang kondisi saya akan menjadi saya sesuai dengan Oke, kau berarti jangan ulangi lagi ya. Oke, kamu bisa kembali ke kelas nak. Berperilaku ya baik lagi. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Fitra Sakina dari kelas 7A SMPN Negeri 1 Batu. Perasaan saya ketika Bu Zaro melakukan praktik segitiga restitusi adalah saya sangat senang karena Bu Zaro memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan alasan mengapa saya membuat kesalahan tersebut serta membimbing saya untuk dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dong yang Keting. Saya dari kelas 7A SMP 01 Kota Tua. Perasaan saya ketika bicara melakukan praktek segitiga restitusi adalah saya sangat senang karena Bu Zaro memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan masalah dan mengapa saya membuat kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi